sebelahnya yang mall yang udah jadi di Jakarta Barat daerah Tomang. Udah tuh di bawah. Lah ini kan apartemen. Enggak, ya udah ikut aja kita ke lantai 11. Udah tuh gue ikut tuh ke lantai 11. Ternyata pas lihat itu kayak latihan pencak silat. Gak tahu ada macam-macam. Cuma ada aku lihat itu ikut tuh sama teman ngelihat, ya udah deh gue ikut deh gitu. Biar badan gue latihannya kan kalau latihan pencak silatnya itu. Pas gue lihat kok ada lilin. Ada lilinnya wangi banget kayak stanggi gitu. Terus ada gambar bintang, tapi lilin itu berbentuk bintang. Kalau orang bilang itu pentagram lah ya. Tapi aku terus dia minum kayak cawan, tapi cawan itu kelihatan transparan tapi merah. Terus dia minum kayak cawan, tapi cawan itu kelihatan transparan tapi merah. Aku ke Bandung lah ke rumahnya si itu. Nah di situ kayak aku ngelihat salib, tapi salib terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang sekte pemuja setan atau satanik. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita sapa dulu. Samping gue udah ada Bang Ezra. Halo Bang Ezra, gimana kabarnya Bang? Baik. Dari Cibubur, dari arah Cibubur tadi ya Bang ya? Cibubur. Ya? Wah, mampir ke Priok. Terima kasih nih Bang udah mampir. Nah Bang, boleh ceritain sedikit gak Bang tentang sekte pemuja setan atau satanik ini Bang? Garis besar di awal. Garis besar dari awal ya. Iya, boleh ceritain sedikit gak Bang, cerita garis besar dari sekte pemuja setan ini gimana? Aku masuknya itu di 2003. Itu masih SMP kelas 3. SMP? Wah. Tapi sekarang udah keluar ya Bang? Udah keluar. Di 2023 kemarin. Oh, dari SMP. Agak sulit juga sih. Sulit, oke, pasti sulit sih. Oke, nah kita lanjutin nih Bang. Nah sebelum masuk cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Bang Ezra. Jadi gimana ceritanya Bang? Ceritanya itu pas SMP kan hobi sering menyendiri gitu. Karena kan kayak temen itu agak bilang aku itu agak aneh. Oh aneh? Karena kadang-kadang sering ngobrol sendiri. Padahal aku gak ngobrol sendiri. Jadi aku ngobrol sama tak kasat mata. Jadi memang udah punya sixth sense gitu. Jadi aku sekolah aku itu di SMP di daerah Jakarta Pusat. Itu daerah Percetakan Negara sekolah aku. Nah di sana itu ada lantainya lantai 3. Lantainya cuma 3 lantai kan. Udah tuh aku itu selalu ke lantai 3 ke ruangan OSIS. Sebelahnya lab komputer. Udah tuh sering. Jadi di ruangan OSIS itu kan nggak pernah dikunci. Jadi sering ngobrol sama yang penghuni di situ gitu awalnya ya. Terus mendadak ada teman selalu mantau. Ternyata selama aku sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 3 kan di 2003 itu akunya kelas 3 ya. Ternyata yang mantau itu temen aku kakak kelas yang udah keluar. Nah pas kelas 3 itu mendadak aku lagi sendiri. Aku pergi ke kantin.
Jamnya itu pas kalau dibilang di luar jam sekolah, tapi kita ada bimbel ya, bimbingan belajar untuk persiapan UAN. Dan aku itu 2003 itu udah masuk, bukan CAU lagi kan, udah masuknya semester kan. Nah itu aku belajar terus sambil, aku nggak terlalu pintar juga sih, dibilang aneh iya, ideal iya, dibilangnya aneh lah ya, tanda kutip ya. Cuma aku sering bantu teman-teman kalau sakit, kayak pegang titik-titiknya bener, terus kayak ngobatin orang kayak ada sesuatu di badannya, aku bisa kayak temen sering ada yang sering kemasukan kan di sekolahan. Jadi aku sering bantuin guru-guru, bantu gitu untuk bantuin dia biar gak kemasukan gitu. Jadi kakak senior aku itu mantau, akhirnya pas lagi makan mie itu tepatnya pas tanggalnya itu kalau nggak salah mau persiapan 17 Agustus tanggal 15-an itu sebenarnya bukan bimbel sih, mau persiapan untuk mau masuk sekolah ke SMA kan. Nah itu sebenarnya udah nyantai Agustus sebenarnya, kita kan sebenarnya ujian udah selesai kan, karena masuk SMA ke negeri kan masih ada ujian waktu itu kalau masuk negeri ya. Akhirnya aku ya udah ngobrol sama si kakak kelas aku, udah terus kakak kelas aku nawarin, lo kenapa sih selalu menyendiri? Kayak gimana, orang teman-teman nggak ada yang mau berteman sama aku bilang gitu. Tapi lo karir lo bagus loh, gue lihat di entertain, karena kan aku sering zaman-zamannya sekolah itu sering ikut dancer, terus aku ikut sanggar dulu itu namanya sanggar salah satu hotel di Jakarta terkenal yang di Sudirman. Di nama sanggar aku yang di hotel itu. Udah tuh ikut sanggar itu, sering ikut balet, ikut les acting, terus udah sering tampil-tampil di TV lumayan kan Kak gitu. Udah tuh, udah selesai, lo mau nggak? Mau apa? Kayaknya lo punya bakat yang orang nggak punya. Ikut gue yuk. Ya udah. Buat apa? Ikut, aku tanya kan. Udah lo ikut aja gue, biar nyantai lah gue. Ntar ya pas pulang sekolah, ya udah pas pulang sekolah. Tapi kan gue lagi mau persiapan cap 3 jari, gue bilang gitu. Mau sebentar lagi kan mau masuk sekolah SMA, gue antara bingung nih, antara mau ke Jawa Barat atau masih stay di Jakarta. Akhirnya udah ikut aja gue, asik kok, ntar pulang dikasih uang jajan kok. Ya udah, asik tuh, datanglah aku ikut. Ternyata temen aku itu, si kakak senior aku itu sudah kumpulin orang, sekitar ada 4 orang. Jadi kalau sama aku berlima, sama dia jadi berenam lah ya. Udah dikumpulin, ya udah kita mau kemana? Aku bilang gitu. Udah lu ikut aja, lu kan kebanyakan gemulai katanya. Ya udah, ya udah biar fisik lu kuat katanya gitu, biar lo nya kebal katanya. Ya udah ikutlah. Ternyata dibawalah ke daerah Jakarta Barat, waktu itu daerahnya nggak jauh dari ya itulah ya, Tomang. Ada mall. Mallnya waktu itu belum jadi. Terus aku ke sebelahnya yang mall yang udah jadi di Jakarta Barat, daerah Tomang. Udah tuh dibawa, lah ini kan apartemen. Enggak, ya udah ikut aja kita ke lantai 11. Udah tuh gue ikut tuh ke lantai 11. Ternyata pas lihat itu kayak latihan pencak silat. Gak tahu ada macam-macam. Cuma ada, aku lihat itu ikut tuh sama teman, ngelihat ya udah deh gue ikut deh, biar badan gue laki banget kata aku bilang gitu. Iya, gue lihat kan lo nongol tuh di salah satu stasiun TV, lo jadi pengawal katanya. Masa lo berantem gak bisa? Kayaknya lo pakai stand in ya, kata dia. Aku bilang, lo tahu dari mana? Karena kan waktu itu TV kan gak terlalu banyak ya. Udah, ya udah gue selalu update kok kegiatan lo. Dulu kita mainnya Friendster. Iya, zaman dulu kan masih ada Friendster. Belum ada Facebook apa tuh, nggak ngerti.
Udah tuh, ya udah ikut nih buat ikut latihan trial. Jadi percobaan dulu 3 hari, enak badan. Terus tapi sebelum pulang itu kita kayak dikasih minuman, tapi bukan arak, tapi bikin badan itu rileks. Dikasih minuman, udah tuh minuman. Terus ada daging tapi bukan kayak daging sapi. Ada makanan, ya udah gue makan karena gue nggak tahu waktu itu kan masih kecil kan waktu itu. Udah makan santap bersama. Tapi aku nggak ikut yang santap bersama yang lain kan. Ada dua tahapan gitu. Udah, ini baju lo, seragam lo. Tapi lo kalau mau gabung di sini harus minta tanda tangan orang tua. Lo kan tahu keluarga gue broken, gue bilang gitu. Oh iya ya, keluarga lo broken. Nenek gue kan nggak ngizinin gue ikut ginian. Aku panggilnya Oma kan. Mana mungkin Oma gue ngizinin gue ikut ginian. Coba dulu aja. Ya udah tuh pulang, bawa tuh bajunya itu kayak baju silat tapi panjangnya segini. Jubah. Nah, jubah panjang segini udah pakai. Tapi aku nggak bawa pulang karena aneh. Ada gambar bintang. Kayak ya udah tuh, aku nggak ngerti waktu itu. Udah, gue titip dulu deh ke lo, soalnya aneh, gue bilang gitu. Soalnya gambar bintangnya ada kambing. Ini Capricorn ya, gue bilang gitu. Karena gue kan nggak tahu ya. Namanya juga di sekolah itu nggak terlalu update. Dibilangnya idiot, tapi aneh, super aneh. Tapi di bidang lain guru-guru muji. Tapi kalau untuk akademik aku nggak terlalu pinter gitu. Udah tuh, udah pulang, ngomong ke Oma, AA ikut apa? Mau ikut ini latihan pencaksilat. Ikut apa? Nggak, kata dia gitu. Enggak, mau ikut aja biar laki banget nih Oma. Laki banget. Akhirnya jelasin. Akhirnya Oma tanda tangan. Tapi Oma nggak tahu tempatnya di mana. Jubahnya itu nggak dibawa tuh, pakaian karatenya. Dititip sama teman karena gambarnya kan aneh. Keluarga aku itu sebenarnya non muslimnya ada, Islamnya ada. Jadi aku ikut nenek itu kan Ambon. Aku sering ikut nenek karena nenek itu ke gereja. Ikut ke gereja tiap minggu, datang ke gereja. Tapi selama aku ikut pelatihan pencaksilat ini, aku udah lupa sama ke gereja kayak gitu, udah lupa. Udah tuh, tapi aku penasaran. Nenek gue itu orangnya doktrinnya kan keras, pulang telat dimarahin. Itu kalau rotan gak kebelah 3 itu bukan omah namanya. Itu sampai tetangga ngelihat kan, karena dia fokusnya belajar cari uang. Karena aku kan nggak ada yang bantu aku kan. Tante waktu itu, aku sama tante aku itu bedanya cuma 12 tahun. Tante aku yang paling kecil. Dan om aku yang di atasnya tanteku itu masih sekolah juga waktu itu SMA. Jadi kayak aku sama tanteku itu beda 12 tahun. Jadi kuliah kan, biaya kuliah besar kan. Jadi aku sama tante aku itu tulang punggung keluarga. Jadi gimana caranya lo ikut sanggar, lo latihan acting, gimana caranya casting lo lolos. Gitu. Lo ikut latihan balet, gimana caranya olah tubuh lo itu gemulai dan orang mau pakai lo. Ya udah. Terus aku pergi tuh. Udahlah, nenek gue banyak doktrin, akhirnya kabur 3 hari. Bandel lah ya. Tapi waktu itu kabur, tapi nginepnya di rumah mama masih hidup waktu itu. Jadi ngumpet tuh di rumah mama. Jadi kalau nenek datang, ini ada jadwal, dia harus syuting. Karena kan aku waktu itu masih ada stripping, tapi weekly, bukan stripping kayak sekarang. Kalau sekarang namanya syuting tiap hari kan. Kalau dulu weekly. Dulu aku main di salah satu sinetron, mainnya sama artis ternama M, yang dulu sempat gemuk sekarang kurus. Terus salah satu lagi artis namanya N,
yang nikah sama pejabat terkenal, Oh. ya kan tahu lah, Hmm. yang pakai cering, ada ibu perinya, iya. aku nggak mau nyebutin lah ya, walaupun itu nggak ada ya, udah nggak ada Udah nggak ada. sinetronnya. Aku di situ dikontrak kan, cuma jadi pemain pendukung bukan ekstras. Kalau ekstras beda ya lalu lalang, tapi aku jadi temennya si pemeran utama, temennya, jadi barengan tuh sering. Aku udah masuknya di tapi waktu itu perannya SMP kan, pas memang SMP. Udah tuh dia ada jadwal, jadi jadwal cancel. Terus akhirnya kesel kan, kayak gue dipecut nih, ngejar duit banget. Terus tiap minggu itu gue harus ikut lomba kayak fashion show, catwalk. Dulu itu guru aku itu fashion show namanya, aku sebutin aja ya, namanya Kak Titi Kardashian. Sekarang udah masih hidup atau enggak aku lost kontak kan, Titi Kardashian. Terus dia latih waktu itu masih di Atrium Segitiga Senen tuh. Atrium Senen. Udah tuh latihan tuh di lantai 4 atau lantai 5 tuh, yang paling atas lah ya. Aku lupa. Itu dulu ada namanya tempat kaseto. Jadi gabung di situ. Udah tuh latihan fashion show bla. Tiap minggu udah selesai, aku kabur nih 3 hari karena menghindarin jadwal yang bikin gua gila, ngejar duit mulu. Akhirnya gua spanning. Tapi teman gue ini bilang, udah lo ke rumah Mahaguru. Kita panggilnya Mahaguru, pimpinan. Ternyata Mahaguru itu selama aku latihan itu notice. Oh ini anak perkembangannya bagus. Aku dibawalah ke rumahnya Mahaguru. Dibilangnya head potter di daerah Jakarta Barat. Itu tepatnya ya arah yang mau arah ke Kedoya, di belakang McDonald. Iya. Tahu kan? Udah tuh di belakang situ aku ke rumah Mahaguru. Kita latihannya kan, kalau latihan pencaksilat ya dia itu. Pas gue lihat kok ada lilin. Lilinnya wangi banget kayak stanggi gitu. Terus ada gambar bintang, tapi lilin itu berbentuk bintang. Kalau orang bilang itu pentagram lah ya, tapi aku nggak mau sebutin secara detail. Dia melihat tuh, dia set kayak pencaksilat, tapi mendadak dia kayak duduk gini, set terbang. Terus gue ngomong sama teman gue, namanya, gue mau kayak gitu, bisa nggak lo masukin? Ternyata Denny itu kenal sama, jadi pas waktu itu udah keluar ya. Tahu nggak? Itu pernah diajarin sama dia sama guru. Ya udah tuh latihan. Lo mau, tapi ini dia dikasih tahu, tapi lo harus gini. Oke. Akhirnya pas udah selesai ngobrol sama teman, akhirnya sama guru turun tuh dari kayak mimbar. Tapi sebelum turun itu aku penasaran, pakai tali nggak ya? Karena kan aku itu sering syuting kan, slingnya ditaruh di mana ya? Aku sampai ngelang, slingnya ditaruh di mana ya? Gitu. Kok bisa terbang ya? Tapi aku pingin kayak dia gitu. Terus kayak plat baja, udah tuh bisa terbang. Terus dia minum kayak cawan, tapi cawan itu kelihatan transparan tapi merah. Aku nggak tahu, tapi kata pas aku ngikutin bertahun-tahun, ternyata itu baik. Jadi diminum. Tapi aku waktu itu anggapnya itu Fanta. Aku nganggapnya Fanta, soalnya pas dia minum ada bekas kan, merah kan, nggak mikirnya ke darah. Udah tuh dia datang turun, cukup. Ezra, welcome. Kamu kenapa aku panggil? Ilmu kamu kayaknya udah sepadan deh. Sepadan. Mau nggak lo masuk ke tahap yang lebih tinggi?
Udah, oke Ma Guru, boleh gitu. Tapi aku mau belajar kayak tadi terbang. Terus ngelihat orang ngelihat gini langsung mental gitu. Ngelihat doang langsung orang bisa mental. Aku lihat kan semuanya. Mau kayak Ma Guru gimana? Terus ya udah. Waktu itu ada salah satu stand up juga kan. Tapi aku nggak terlalu kenal banget. Ternyata dia jenderal. Deket banget sama Ma Guru. Jenderal. Terkenal juga dan dia udah keluar sekarang. Inisialnya M lah ya. Ikut ternyata. Udah tuh. Dia panggil, Zra, lu mau gabung? Iya. Tapi lu ada tahap-tahapnya kayak gini. Diceritain lah. Dilatih lah semuanya. Jadi pas mau dilatih itu, udah lu pulang. Dikasih lah kayak doa-doa gitu. Lo hafalin ya. Nanti abis itu gue ajarin lo halus gitu. Udah tuh ngobrol. Tapi ternyata pas besoknya dateng, bukan yang ngajarin si anak stand up ini yang sekarang terkenal lah ya. Ternyata yang ngajarin itu si Denny, temen aku. Ternyata si Denny itu ilmunya tinggi. Kakak senior aku itu ilmunya tinggi. Ya udah, Den, tapi lu bisa kan, Den? Kayak dia kan, kayak yang si abang kemarin itu yang antingnya bejibun. Terus yang ada tato di sini, yang tatonya itu keren banget loh. Aku bilang gitu. Gue mau kayak dia, gue bilang gitu. Yang set bisa ngilang. Oh, gue pingin kayak dia, bisa nggak sih lo? Ya udah, tapi ada syaratnya. Ada santap bersama. Nah situ udah tuh. Tapi sebelum ke santap bersama itu gue latihan dulu tuh selama 3 bulan. Latihan benar-benar mati-matian. Tapi Ma Guru tahu akhirnya kayaknya udah waktunya deh. Waktunya apa? Mau tambah energi nggak? Kamu gabung deh ke santap bersama. Ikut tuh santap bersama. Gak tahu itu daging apa. Akhirnya selama ini gue makan daging. Tapi puji Tuhan di tahun ini kan tempat aborsi udah gak ada ya. Itu yang gue senengnya gitu. Makanya sekarang kan agak under kan jatuhnya gitu. Gue makan terus ada minuman cawan, terus minum. Ternyata itu udah. Tapi pas gue minum itu gak kecium amis. Rasanya tahu agar-agar gak? Ya. Apa tuh kayak makanan yang dibekuin, yang biasa dimasakan ada kan yang dibekuin. Kayak gitu, kayak enak aja kenyal gitu minum. Tapi enak kan, Zra? Enak. Akunya saking tololnya kan, mau menolak tapi nggak bisa menolak gitu. Pas aku bilang gini, itu dagingnya keren deh, gue bilang. Ini kayak manusia ya. Itu daging sapi kan? Iya. Jadi temen gue bohongin. Sama aku gabung itu dibohongin. Daging sapi loh. Bisa ya bentuknya kayak gitu. Hebat loh. Aku makan. Aku paling suka itu mat. Kalau si anak stand up itu santap bersamanya itu dia sukanya makan. Bentuknya masih tahu ada tapi masih kecil. Jadi gue itu nganggapnya makan ceker. Kalau gue lihat kayak ceker, kayak vision gue itu secara real itu gue dibikin kayak lu makan, udah makan. Tapi pas udah kan akhirnya makan. Abis itu energi, terus abis itu tapi lebih sakit ya itu ya, asal lo tahu ya, sakit itu pas dimasukin makhluk. Dimasukinnya gimana tuh Bang? Dari sini sampai ini sama Ma Guru. Tapi setiap hari itu dimasukinnya nggak langsung masuk 3, 4, 5, enggak, satu-satu. Sakit. Sebenarnya nggak mau diomongin karena situasinya takut dia seneng sih. Gitu si inisial L ya. Sebenarnya kalau mau tahu perjalanan si L itu sebenarnya
Malaikat hell itu aku spill aja ya, Lucifer. Ya, L. Lucifer. Sebenarnya itu kalau di surga, kalau secara Alkitab, dia malaikat yang paling dekat sama tata. Kalau di Islam bilangnya Allah. Oh. Paling deket banget. Deket tahtanya. Gitu. Dia bisa. Cuma dia gak terima si Nabi Isa. Yang kalau di Kristen dibilang Tuhan Yesus. Iya. Dia gak suka. Karena mukjizat-mukjizatnya terlalu berlebihan. Dan si L ini pingin jadi Tuhan. Oh, okay. Gimana sih? Dia dekat sama Tuhan, tapi pingin jadi Tuhan. Dan dia nggak mau menyembah si manusia ini. Gitu. Okay. Nah, akhirnya dibuanglah sama Tuhan itu ke dunia. Gitu. Makanya dia itu jago penyembahan, kayak lagu rohani. Itu dia itu musisi. Kalau di surga itu dibilang musisinya. Nah kalau manggil dia itu pasti lagu-lagunya ya abang tahu ya, pasti nggak jauh hip hop, R&B. Yang populer sekarang populer lah ya. Gitu. Bukan aku ngecelek ya, tapi rata-rata pasti ada kalimat-kalimat kalau dibalik membenci si anti Isa Al-Masihnya itu. Jadi kalau dibalik pasti ada memuja dia. Pasti ada, kalau beberapa lagu kan kalau diputar pasti satanik gitu kan. Ya kan kalau diperhatiin kayak salah satu film Indonesia yang PS1, PS2 kalau dibalikin lagunya pasti ada unsur ininya, pemujanya gitu. Pemujanya. Okay. Tapi kan orang nggak ada yang tahu kan. Makanya sampai ada filmnya kan. Gitu. Tapi aku bilang, udah aku mau pingin ilmunya sama. Akhirnya dimasukin tuh badan. Tiap pulang itu, jadi mak guru itu nentuin. Lo malam ini santap bersamanya sama cewek itu ya. Oke. Lo pingin aura lo di entertain itu bagus kan? Iya mau bagus. Ya udah lo harus. Jadi kita itu ada berhubungan badan. Maaf ya kalau di sekte itu tidak berhubungan badan sesama jenis. Oh nggak ada. Nggak ada. Membenci malah. Si L itu membenci. Oh jadi ya lawan jenis. Lah, ya normal lah. Normally. Cuma kan kita berganti-gantian tiap hari. Bertahun-tahun. Itu per minggu atau per bulan? Enggak, tiap hari. Setiap hari ganti? Kita ikut pertemuan karena kita kan mau ilmu kita hampir sama. Tapi kita nggak pernah mau bisa menolak. Nurut aja gitu. Nurut aja. Aku pernah deket sama sekretarisnya si Maguru juga. Ilmunya juga lebih hampir menyerupai Mama Guru. Ikut bertahun-tahun. Akhirnya aku bisa ngobatin orang-orang, minta bantuan kayak bukan ngobatin sih, kayak temen datang, gue pingin kaya dong, datang aja ke Ezra, aku kasih tahu. Jadi orang nggak perlu puasa, aku yang ngejalanin. Kalau dibilang spiritualnya lebih inilah. Bang Ezra yang sebagai perantaranya. Perantaranya. Tapi kalau aku bilang iblis-iblis itu kadang-kadang bertanya ya, kayak orang datang nih ke aku ya. Selama aku ikut sekte itu, orang datang, gue pingin kaya dong. Ya udah, pingin kaya. Padahal dalam hati si iblis itu, kita aja susah. Gue pingin kaya. Iblis itu bisa membantu untuk gimana caranya aura kita kelihatan bagus. Menarik ya. Tapi sebenarnya kerja ya kita sendiri, tenaga kita, gitu. Sampai Zra, gue mau pingin bunuh dia, gimana caranya? Akhirnya datang, ada yang bawa foto lah. Sampai aku latihan voodoo, belajar, diajari sama Mak Guru. Lo mau nggak ngebunuh orang, tapi jarak jauh nih, tanpa sentuh, tapi bisa pakai boneka. Tapi aku nggak pakai boneka. Makanya? Tahu bambu?
tapi kita bikinin kayak jelangkung. Oke. Kalau dulu sih, kalau sekarang kan aku udah mulai pelepasan nih, walaupun masih sebagian. Dulu itu kayak aku nyentuh kayak boneka itu, dia berdiri sendiri. Kita arahin aja. Misalnya kita mau suruh dia jatuh ke tebing, ya kasih aja kayak bejana, kayak baskom gitu, kayak bentukin kayak gini, kayu. Ya udah, kita suruh jalan jatuh. Bejana itu bisa orang itu nggak ke laut atau ke tebing atau ke sungai. Pokoknya lompat dia. Lompat akhirnya bisa. Dia mati. Mati. Dapat duit. Nah, selama ikut sekte itu duit ngalir. Kayak aku nggak punya duit. Nah, guru gini, udah nggak usah ngomong. Gua kasih duit, tapi lo udah tahu kan resikonya duit ini. Ya udah, gimana malah guru? Ya udah, gua kasih duit, tapi jangan lo makan semuanya. Oh, nggak boleh dihabisin? Nggak boleh. Akhirnya aku terima, jadi beberapa persen. Aku kasih kayak abang nih, datang. Lo kenapa? Laper. Nih makan. Nih duit nih, makan sana. Gue nggak suka. Jadi aku itu kayak di sekte itu kayak ria jatuhnya. Gede kepala gitu, ria sombong gitu. Jadi aku belum tahu ujian, aku udah tahu ujian. Oke. Biaya kuliah aku dapat dari situ. Dari sekte itu. Tapi kalau untuk pawang aku nggak berani ya, kalau pawang ya. Kayak pawang hujan karena ilmunya lebih tinggi gitu. Itu aja udah bisa voodoo, bisa ini udah enak lah gitu. Cuma aku itu kadang-kadang kalau malam itu kayak rep-repan. Didatengin. Tapi kalau Mbak Guru bilang, udah lo lakuin sebelum tidur itu lakuin. Lo gelar itu pentagramnya, ritual. Dikasih ritual pentagram lilin, pasang, maksudnya biar nggak datang. L itu yang dahsyat itu L itu si malaikat L itu dahsyatnya tahu nggak? Bertanduk, tanduk, dia ada buntut, tapi matanya itu ada 3, kayak D. Kalau dia itu lebih di atasnya dia. Dia itu yang bakalan ngacurin kita nanti dunia di akhirat. Sebelum kiamat. Sebelum kiamat kan si D datang kan. Nah kayak gitu. Gede tapi kayak dibilang kambing, bukan kambing tapi serem gitu. Apa ya kalau dibilang bukan full kayak film Hollywood yang baju merah-merah. Tapi dia datangnya itu berdarah-darah. Dibilang bawa kayak domba, tapi amis, tapi darah banget, serem. Bertaring. Itu datang, gede. Lewatlah ini nih. Nih, lewat. Tinggi, besar. Dia bilang gini, kamu manggil aku untuk apa? Tolong dong kalau kuntilanak itu jangan sampai suka sama aku. Ya dia suka sama kamu, tinggal nikah aja. Disuruh nikah sama si makhluk itu. Nikah aja dia. Gila ya. Kuntilanaknya kalau bagus masih mending. Serem. Terus selain kuntilanak ada sundul bolong. Jadi mereka itu sering masuk, nanti keluar, nanti ngobrol sama aku. Bentuknya serem banget. Kuntilanaknya mainin rambut. Kalau sundul bolong, belakangnya bolong banget. Tahu organ tubuh kan kalau sundul bolong. Itu kelihatan ada belatungnya. Dan kamar aku itu nggak pernah rapi. Nggak pernah. Dan nenek aku bilang gini, lo sebenarnya habis ngapain sih? Ini kamar kok kayak bau kayak stanggi gitu. Tapi bukan stanggi. Jadi kita punya lilinnya itu kayak dupa tapi bukan dupa. Jadi udah ada aroma terapinya, aroma lah gitu. Tapi baunya itu kayak bau perdukunan gitu. Jadi
nenek itu yang si oma itu marah-marah. Kamar lu kok bau sih? Iya tadi habis nyemprotin minyak wangi merek B tuh. Oh ya. Baunya kan nyengat. Enggak, oma tahu itu bukan ini. Bukan minyak wangi itu yang biasa lu pakai syuting. Terus nenek aku bilang, udah lu makan dulu. Udah kenyang. Kayak tiap abis ngelakuin santap bersama itu, udah kayak kenyang aja. Oh nggak ada lapar gitu? Nggak mau nyentuh makanan di rumah. Kalau makanan rumah itu kayak aku ngelihat belatung. Kayak nenek itu masak mie kelihatannya belatung. Jadi kayak mungkin didoain ya sama nenek ya kali ya. Didoain. Udah kayak makanan halal gimana sih? Iya. Jadi ngelihatnya nggak mau. Jadi belinya di luar. Tapi aku tahu kalau misalnya aku belanja di luar kayak di makanan siap saji yang pakai, aku bisa ngelihat kan. Yang pakai penglaris. Penglaris gitu. lah ya, bisa ngelihat. Ada yang dimuntahin. Cuma kalau kita ngelihat ya udah. Cuma dia kalau datang ke makanan aku nggak berani. Nggak berani. Karena dia tahu aku itu ilmunya di atasnya dia. Oke. Berhubungan badan asik sih, ikut sekte itu beneran asik banget sebenarnya. Setiap hari gonta-ganti gitu. Dan kita yang tadinya nggak punya kekuatan kuat. Sekretarisnya itu kalau oma aku bilang jelek banget, tapi aku selama ngelihat dia itu cantik, rupawan, molek. Tapi pas udah sadar, pas udah disadarin sama Tuhan, jelek banget, jijik malah ngelihatnya. Kayak malampir, kayak di film Gunung Merapi gitu. Hollywood. Malampir. Kayak itu masih keren lah, masih kelihatan keriputnya masih bagus lah ya. Ini hancur banget. Bopeng-bopeng. Kalau bopengnya masih wajar masih mending ya. Jadi kayak muka iblis gimana sih? Gitu. Tapi sebelumnya ngeliatnya cantik. Cantik banget kayak pakai susuk gitu lah. Jadi yang di dalam tubuh kali ya. Tapi kalau tiap kita santap bersama itu badan kita enak. Jadi kita melakukan apapun kayak ada spirit, semangat. Gitu ya. Udahlah, yuk gitu. Kayak belajar enak tuh. Sampai kuliah pun padahal nilai aku pas-pasan, gak terlalu pinter-pinter banget. Ini mungkin kalau teman-teman nonton, teman sekolah aku bilang orang gila memang. Pasti si Ezra memang gila dari kecil. Jadi mereka udah tahu, udah aneh-aneh udah banyak. Ya cocok lah dia masuk sekte itu gitu. Tapi pas kemarin yang lucunya itu aku ngikut napak tilas. Tapi sebelum ke napak tilas itu aku sempat dibawa ke Bandung. Bandung ke rumah yang sempat viral. Ternyata itu punyanya Mahaguru. Aku baru tahu. Dan sekarang lagi dijual kan rumahnya. Mahaguru sih tahun ini udah meninggal menjelang COVID kemarin. Syukur dia, tapi ada penerusnya sih gitu. Tapi si Pak itu ya udah meninggal ya udah. Ada penerusnya. Tapi aku nggak tahu sekarang kayak gimana jalan ceritanya lagi ya. Tapi selama aku ngejalanin itu, sumpah deh kayak di film-film. Jadi aku pernah ke gereja nggak bisa masuk. Nggak bisa masuknya? Kenapa? Jadi kayak ada pembatas kaca. Sampai temen aku bilang gini, teman sekolah minggu bilang gini, lo kenapa? Udah deh lo panggil deh. Karena aku kalau berteman di gereja itu sama pembina-pembina gereja kayak penasehat-penasehat. Gak apa-apa, coba lagi sampai 3 kali. Gak bisa. Gitu, gak bisa. Ya udah. Aku sempat pulang. Aku bertanya-tanya tuh. Aku gak nyebut Tuhan ya, maksudnya kok mau ke gereja aja susah ya gitu. Atau gara-gara yang di badan gue gitu. Cuma nenek gini. Cuma nanya, lo dapet duit dari mana?
dapat aku coba jawab gini. Kayak jadi aku selama ikut sekte itu kayak membangkang banget. Oke. Aku bisa beli skuter. Dulu kan zaman-zaman aku sekolah itu SMA itu otopet ya. Otopet. Yang otopet yang sepeda tapi bukan sepeda yang berdiri itu tuh, Iya, yang kakinya skuter lah ya. Udah tuh beli dari uang dari itu. Udah beli. Terus tuh dapat duit dari mana? Tuh kan harga mahal. Sampai beli HT. HT-nya bukan HT mainan. HT polisi. HT polisi. Karena saking mau berteman sama teman-teman yang sekte kan harus punya kan. Akhirnya di rumah itu pasang pemancar. Oke. Pasang pemancar kayak untuk AT kan. Udah tuh. Break-breakan lah kalau zaman dulu namanya break-breakan. Udah tuh. Kalau handphone kan zaman dulu dibilang canggih, nggak terlalu canggih ya. Masih komputer lah ya. Apa ya yang bisa kayak tempat pensil. Inisial L-E-N lah ya. Brandnya N. Yang dibuka gitu. Itu udah aku beli sendiri. Jadi aku dari SD itu karena udah kerja ya udah punya pager. Tahun 90-an udah punya pager. Udah punya handphone. Handphone dulu itu kalau zaman SD itu buat sambit. Anjing kata kasarnya. Anjing lah ya buat lempar. Dulu itu zaman dulu belum ada ya N lah, bukan inisialnya masih E. Yang dibeli sama S. Jadi SE. Iya. Iya kan tahu lah ya. Yang ada Walkman-nya juga. Itu kan gue sebutin brand kan. Itu semua udah ikut kebeli sendiri karena waktu kecil kan udah bisa nyari duit ya dari syuting sinetron, iklan aku jadi dancer. Iklan kayak iklan sepatu inisial L. Jadi ya terkenal kan zaman dulu ya. LO lah ya, yang 4 huruf lah. Udah kesanggup. Terus iklan Sakatonik ya, iklan yang iklannya itu sama trio Wek lah ya. Ikut tuh gabung. Tapi memang zaman-zaman kecil itu aku itu udah terkenal aneh. Sampai salah satu artis namanya, dia kalau nonton trio Wek ya. Ya. Kita pernah satu sanggar dan kita pernah seproject. Dan kemarin aku sempat dapat stripping, dia bilang gini, lo udah waras kan? Udah nggak gila kan? Gitu dia gitu. Dia udah tahu. Terus sampai sutradara bilang gini, kenapa Leo? Sama dia sama Ezra. Iya, dia crazy kata dia gitu. Akhirnya aku bilang, crazy-nya di mana Leo? Aku bilang gitu. Ya dulu sering pakai boneka, lo bawa boneka putih. Ntar kalau lo lagi kesel, cep gitu. Jadi mereka tahu gitu. Cep. Terus kayak dulu ada namanya artis terkenal juga. Bawa acara musik anak-anak di ikan terbang lah ya. Dan si D itu bilang gini, serius? Itu iya, akhirnya pas udah gede. Iya dia zaman dulu ngerti voodoo itu. Zaman ABG gitu. Gak tahu dia ikut apa gitu. Terus ya udah akhirnya aku cerita, dulu gue ikut sektenya salah. Gini gitu. Akhirnya pas pelepasan aku minta tuh pelepasan. Kata Leo gini, udah lu pelepasan aja. Akhirnya aku lepaskan. Kita masih kontak-kontakan sampai sekarang. Walaupun gak berteman di sosial media, tapi follow gak di follow back gak apa-apa karena dia udah saking keselnya kali ya sama aku. Kita berteman, tapi kalau tiap mentionan dibales sama dia, dibales karena temen lama kan. Bales, kalau gak bales aku DM, monyong bales gitu. Gue juga minta di notice gitu. Iya gue bales nih kata dia gitu. Makanya kemarin teman-teman bilang gini, udah dilepas belum? Nah aku lanjut nih, ikutlah yang aku mau naik ke tingkatan. Tadi kan kepotong kan. Mau naik ke tingkatan, aku ke Bandung lah, ke rumahnya si itu. Nah di situ kayak aku ngelihat salib, tapi salib kebalik. Kebalik salibnya? Baru sadar di situ. Salibnya terbalik. Terus kayak kalau dibilang kita itu udah tuh serba. Aku naik
ke putih-putih, jubah putih. Tapannya hampir, tingginya hampir sama-sama mereka. Anak kecil pakai baju jubah putih. Udah tepuk tangan dong. Di situ ada si anak stand up. Kalau udah keluar, ternyata udah keluar. Aku nggak terlalu tahu kalau soal. Udah tuh ikut tuh. Ternyata kita ritual. Tapi maha guru itu datang ke aku ngomong. Abis santap bersama itu dia ngomong, Ezra, boleh nggak ngomong empat mata? Di situ maha guru ngomong, kayaknya kamu bakalan jadi pengkhianat deh. Kamu hampir sama kayak si mantan yang CL. Ya udah, enggak maha guru, aku sayang kok. Kayak aku itu kayak nggak bisa nolak gitu, karena saking sayangnya kan. Terus sekretarisnya yang suka sama aku bilang, enggak kok, enggak, dia nggak bakalan jadi pengkhianat. Tapi di visionnya dia itu aku bakalan jadi pengkhianat, bakalan cerita kayak gini gitu. Tapi aku nggak percaya. Terus akhirnya ya udah, aku percaya deh sama kamu, aku percaya lagi sama kamu. Tapi di visionnya dia itu aku bakalan jadi pengkhianat. Udah tuh dibawalah aku ke Malang. Kita napak tilas di gunung apa waktu itu, lupa, yang deket Malang. Lupa juga. Bawalah ke sana, ada gunung. Terus di sana kita bikin ritual. Ternyata ritual itu ada tumbah. Ada tumbah, Gunung Kawi bukan? Bukan, Malang. Apa ya, aku lupa. Bromo, bukan ya? Ya itulah. Pokoknya Gunung Jawa Timur ya. Aku nggak mau nyebutin. Nah kita ritual di situ, tapi bawa bayi prematur. Oh, bayi. Di situ. Aku kan senang sama anak kecil ya. Senang sama anak kecil, aku main tuh. Nah guru, itu bayinya buat apa? Bayinya buat apa? Nanti kamu juga tahu. Maksudnya bayinya bayi hidup atau? Hidup. Bayi prematur tapi masih hidup. Bukan yang aborsi lagi. Aku diajak. Jadi itu dibilang tahun kelahirannya si L. Datang ke dunia. Oke. Udah datang, terus bakar api unggun, kita bikin bentuk kayak pentagram gitu, putih-putih. Udah tuh mendadak kayak ada kuali gede. Udah tuh kuali gede, bawahnya nyala api. Tapi kuali gedenya itu kayak ada podium, naik podium. Terus dia naik, bawa itu bayi, diangkat. Ini dia baca kayak mantra atau apa, aku nggak mau sebutin ya, takutnya nanti dia datang. Aku takutnya ke badan aku juga kan. Udah, terus ternyata aku baru sadarnya, tapi aku nggak bisa nolak gitu. Mau nyebut Tuhan itu nggak bisa lah kayak gitu, nggak bisa kayak dibikin bungkam gitu. Udah pas dilempar gitu, hidup-hidup. Dilempar ke kuali. Udah kayak kita nyembah kayak kalau di Bali dibilang kecak ya. Kecak. Wow. Terus ambil kayak setengah wiritan. Terus ini gini, terus ya gitulah ya, kayak orang wiritan. Udah tuh ada mantra-mantranya, aku nggak mau nyebutin. Udah tuh, udah selesai, santap. Ternyata di situ baru sadar, ternyata selama ini gue makan Tuhan. Sumpah, itu di luar nalar. Kirain aku selama ini aku makan daging sapi dibikin bentuk-bentuk gitu. Ternyata bayi. Dan bayi yang dua lagi diambil dari. Oh, ada, bukan satu doang berarti? Ganjil dia bikin. Tiga. Diambil. Terus kayak kalau di Kristen perjamuan lah.
diangkat cawannya. You know. Berarti tiga-tiganya bayi masih hidup. Dipanggang hidup-hidup. Nice. Tapi isinya di dalamnya udah ada bumbu-bumbu kayak sayuran. Kirain aku dipotong-potong, tapi dibakarnya itu hancur. Kayak di presto. Masuk ke situ kayak presto aja. Jadi kan namanya bayi ya masih ringan kan, hancur kan. Tambah lagi bayi prematur kan. Terus udah tuh, terus mendadak nongol lah si L itu. Oh datang. Masuk ke badannya dia dan nyerupain. Jadi si Ma Guru itu badannya dimasukin L. Di situ udah kita muja dia itu Tuhan. Muja. Semalaman tuh. Sampai itu ngelakuinnya malam, nggak kalau siang ya kan warga kan masih naik ke gunung itulah ya kan. Berarti semalaman tuh acaranya. Ya sama yang di dalam negeri sama luar negeri sama. Kita ada untuk kenaikan tingkat. Terus akhirnya itu dibawa ke laut kita. Laut yang daerah Malang kan ada kan. Dibawa terus naik ke pinggir tebing tapi yang ombaknya kencang. Di laut itu ngapain tuh Bang? Kita kenaikan tingkat, jadi kayak latih fisik, ngerti nggak? Kena ombak kita bisa menghalau. Okay. Dan aku punya anak buah, yang satu yang warna apa, yang ada anak buah membelah ombak. Nah dari Malang itu lanjutnya gimana? Nah pas udah itu udah tuh ritual kan langsung gini, nggak mau lah. Amit jadi itu refleks tuh. Jadi pingin gini. Terus udah selesai, mendadak tingginya itu serumah. Apanya tuh? Ombaknya narik aku. Ke bawah ombak tuh. Jadi aku memang mau lihat dulu. Tapi anak buah aku yang aku punya kayak kalau di marketing apa MLM ya, punya anak buah lah gitu. Dia nolongin. Nah pas aku tergulung-gulung nyebut nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Akhirnya ada tim SAR. Akhirnya nyelamatin aku. Dia ngebunuhnya memang amit-amit ya. Kalau nginget itu di laut itu benar-benar aku ngeliat dua apa tuh? Dua yang tak kasat mata. Aku tahu yang satu itu malaikat dari surga. Ya ini aku kalau masih ingat ya Tuhan, itu serius Bang, malaikat itu dia nyerupain Nabi Isa. Dan aku bilang Tuhan Yesus, berarti pertama Tuhan bantu Tuhan, aku udah namanya tergulung gimana sih? Aku kalau nginget itu ya udah kayak satu kayak makhluk tak kasat mata yang dari neraka narik. Gimana caranya aku tenggelam. Itu aku sampai bilang jadi kayak tenggelam, kayak bles, kayak aku dibawa kayak nggak sadar. Cuma pas tenggelam itu aku cuma dibawa sama Tuhan, itu kayak tempatnya indah, kayak taman. Indah banget, ini spirit ya, bener perjalanan spiritual. Aku ngomong, ini di mana? Apakah aku udah meninggal? Tuhan, kamu di mana? Aku minta bantuan Tuhan. Aku nggak mau meninggal sekarang gitu. Aku masih muda dan aku juga masih
sayang sama orang tua. Aku bilang gitu, Tuhan bantu Tuhan. Terus mendadak di taman itu kayak ada yang datang. Tapi aku ngelihat Nabi Isa itu kan di apa, Tuhan Yesus itu ada paku. Aku bilang, Tuhan help me, aku bilang gitu. Terus dia langsung dagu aku di sini. Tuhan ampunin hamba ya Tuhan. Aku sampai bilang, kalau misalnya aku salah sama orang tua atau aku udah berjalan di saat, aku bilang, oh Tuhan, jangan ngambil nyawa aku kayak gini Tuhan, aku gak mau. Aku bilang gitu, gak mau Tuhan. Aku bilang please Tuhan, please help me, aku bilang gitu. Terus tenang, aku bantu kamu. Ya udah, yang penting kamu mau bertobat, kamu ngomong ke orang tua, minta maaf apa yang kamu lakukan selama ini. Terus aku bilang, Tuhan please help me, balikin aku lagi ke dunia. Aku janji aku bertobat Tuhan. Aku janji Tuhan, apapun kata kasarnya ilmu yang aku bukan dari Tuhan, aku balikin Tuhan. Please Tuhan. Udah tuh, akhirnya sadar, tim SAR itu nolongin aku. Dibawalah ke bibir pantai. Temen aku 5-5-nya udah meninggal. Temen aku meninggal semua. Sampai aku pas bangun itu muntah kan, pasir banyak di mulut. Terus dia bilang gini, gara-gara kamu, guru aku marah. Aku dibawa ke headquarter yang terdekat. Jadi kita ada headquarter. Jadi kita kalau naik ke tingkatan itu ada tim SAR-nya, ada semuanya lengkap sampai medisnya semuanya ada. Udah sampai aku kayak di situ itu kayak, Tuhan, teman-teman aku meninggal, kau selamatin aku. Mungkin dia nggak nyebut nama Tuhan kali ya. Aku berpikirannya positif aja. Terus guru bilang, gara-gara kamu. Gara-gara aku gimana, guru? Kamu tahu aku nggak suka nama itu disebut. Nggak suka aku. Kenapa kamu sebut? Ya udah, aku balik tuh. Udah balik ke meja makan. Maksudnya kuatin diri, minum teh manis, cari teh manis anget kan. Udah dikasih tapi kayak tangan ini masih tergoncang kan. Kayak tremor gitu. Udah tuh minum. Udah, Pak Guru datang. Pegang pundak. Udah kamu pulang aja. Si Pak itu ngomong, udah pulang aja. Udah aku pulang nih ke rumah. Kan berapa hari aku menghilang, harusnya orang tua kan tahu kan aku lagi, nenek aku itu marah-marah si Oma. Anak sial lo ya, lo bikin orang panik lo ya serumah. Mak lo, bapak lo, om lo, tante lo, bikin panik lo. Bukannya datang itu bikin happy, yang aku terima itu mental lagi. Psikis aku yang digoncang lagi, digebukin lagi. Aku itu udah mental health care aku udah terganggu dari kecil, udah biasa. Kalau nggak kerja, pecut, udah biasa. Nggak mau les, pecut. Udah psikis aku itu udah nggak gila aja udah. Gimana sih Kak? Kalau dari kecil keluarga broken, ya Kak ya, udah broken. Terus mental health care itu dituntut kita itu harus cari uang. Sementara dari TK itu aku udah cari duit. Temen aku masih bisa main gundu. Tuh kan nangis kalau inget. Jadi
Udah tuh, aku udah mempersiapin diri. Udah, aku balik. Aku ngomong ke Mak Guru. Udah tuh aku balik lagi ke headquarter yang di Jakarta Barat. Itu udah di mall yang di sebelah lah ya, yang sekarang sering dipakai konser-konser yang ala-ala China itu. Aku ke lantai 11. Udah, aku ngomong, Mak Guru, aku ikut kamu aja. Tapi barter ya. Mak Guru, habisin nenek aku malam ini. Aku ada niat jahat sama nenek karena ilmu aku itu belum tinggi bisa ngebunuh keluarga, tapi ngebunuh orang lain bisa, tapi ngebunuh keluarga kayak jadi harus dibantu, Pak. Untuk meyakinkan aku serahkan diri aku, tapi nenek aku ya. Cuma Mak Guru bilang gini, ya udah kita makan yuk ke bawah, tuh mallnya baru. Udah tuh makan, aku sampai nangis. Apa yang bikin Mak Guru seneng, aku ikut aja. Udah aku ikut. Serius ya Mak Guru, habisin ya. Aku soalnya capek, udah jenuh. Tiap hari disiksa, dipecut terus. Please. Udah tuh. Ya udah kamu habis makan, tenang. Ini duit buat kamu. Dikasih tuh duit di amplop. Tuh waktu itu dikasih 5 juta. Mak Guru itu nggak pernah ngasih duit aku di bawah 5 juta, pasti 5 juta pas. Udah tuh dikasih, nih duit. Udah kamu happy dulu. Habis itu nanti malam kamu ritual ya seperti biasa. Udah tuh ritual. Tahu kan apa yang kamu harus kerjakan? Ya udah pulang. Pulang aku jajan dulu, bikin hati seneng, bahagia. Tapi aku tahu hati aku seneng tapi bukan. Jadi tiap makan gak lama lapar lagi. Jadi yang makan yang di dalam tubuh. Jadi aku kan udah dimasukin tuh totalnya kemarin kata orang gereja 360 iblis di dalam badan. Berubah. Banyak berubah-berubahnya. Sampai sekarang juga masih. Makanya kadang-kadang kalau masuk ke ruangan yang udah ditasbikan, kata kasarnya udah dipagerin, pasti berasa nggak enak. Tapi ini masih agak bisa masuk kan. Aku bilang ya udah, aku pulang, udah tuh happy tuh, udah agak tenang. Kalau di Islam bilangnya pada maghrib ya. Iya. Pada maghrib aku nyusun lilin, pentagramnya udah disiapin, fotonya udah aku siapin, udah kayak perdukunan lah ya, udah tuh disiapin. Baju yang kesayangan dia udah aku taruh di tengah-tengah pentagram, udah tuh ditaruh. Lu harus lu harus pakai baju ini pas sebelum penguburan. Udah hati kayak dendam banget gitu. Udah tuh, udah selesai, udah. Padahal aku udah, kata kasarnya Tuhan udah bantu aku kan, selamat. Tapi otak masih, namanya si L ini masih ada di dalam tubuh, penghuni dari neraka masih ada di tubuh. Langsung aku kerjain kayak nggak punya dosa gitu. Karena di rumah itu cuma aku sama nenek kan, berdua doang. Karena tante udah nikah kan waktu itu, udah misah diri. Jadi manajemen aku itu nenek, jadi nenek yang ngatur kegiatan aku, entertain apa, endorsement. Kalau sekarang bilangnya endorsement ya. Kalau dulu pemotretan apa lagi. Udah tuh, udah oke. Udah tuh, udah selesai. Bada Isya, aku minum dulu, tenangin diri. Kayak Tuhan itu kayak bikin bercabang, matiin nggak kayak tapi bisikan. Yang kanan ngomongnya baik, yang kiri ngomongnya udah habisin aja Zra, habisin Zra. Kanan bilang dia yang ngebesarin lo. Ingat gak, lo itu bayi prematur lo. 3 bulan lo di inkubator lo.
lo sadar lo itu dibantu sama dia, kalau nggak ada dia lo udah mati. Lo itu nggak pernah minum air susu ibu. Aku bodo amat gitu, nggak mikirin itu. Terus udah tuh, udah selesai, udah ritual. Tapi pas udah selesai ritual, aku ngeliat, kok nenek aku belum mati? Iya, si oma belum mati. Iya, belum mati. Tapi napasnya kayak, kalau di Islam dibilang apa? Kalau mau menjelang mati bilang, iya sakaratul maut. Udah tuh, udah antara. Kalau dia kan tidurnya biasanya ngorokan. Nenek aku kan kayak aku kalau udah kecapean gitu kan. Ini kok nggak kedengeran ya. Udah napasnya udah kayak bengek kayak. Cuma dia panggil Zra air gitu, Zra air. Cuma aku anggapnya cuek aja. Aku ngeliat kok nggak ya. Ini mah guru kerjain gak sih? Aku sampai ngomong, ih nggak kerjain, sampai aku ngambil bantal yang di sofa. Kerjain gak sih? Kalau nggak dikerjain kok gimana sih gitu. Gue udah capek-capek nih, maksudnya kayak malam ini kayak udah ini udah jam 2 kok nggak mati. Terus mendadak aku masuk ruangan, jadi berdiri. Aku baru masuk, kayak masuk ruangan kamar aku lagi, berdiri, tangan aku udah kayak tek, udah diginiin, langsung jatuh ke depan, pluk. Terus dibawa. Tapi yang bawa aku itu bukan si El, Nabi Isa, Tuhan Yesus, kasarnya. Dibawalah aku ke sana. Kalau dibilang taman ya, kalau di Islam bilangnya Taman Firdaus. Indah banget. Airnya putih kayak susu, gue bisa minum gitu. Terus aku dibawa, cuma aku tangan aku udah di blok gitu. Tapi jatuhnya itu yang aku lihat itu rumput. Tapi pas sadar itu di kamar sebenarnya. Blok tidur kayak tersungkur, blok gini tuh. Udah tuh. Tangan ini malaikatnya ada sayap. Kanan kiri beda. Malaikatnya bukan cewek tapi cowok. Ganteng, cakep, handsome lah ya kata-kata. Udah tuh, blok. Cuma dia datang, tek kayak turun dari tangga. Udah tuh. Tapi aku ngeliat kayak mendengar tapi kayak suara gak asing yang biasa aku dengar di khotbah-khotbah kayak di film-film. Kayaknya kayak suara gak asing. Tapi aku ribut, marah sama dia. Aku bilang ke dia, lo tahu nggak? Cuma bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa, tapi bahasa yang aku paham maksudnya dia. Terus kayak dibilang bahasa roh ya, bahasanya asing. Tapi nggak ada tuh di mau Prancis mau apa, nggak ada, nggak pernah aku dengar. Terus aku bisa lancar ngobrol sama dia. Cuma bilang gini, lo tahu nggak badan gue udah abis dianiaya sama dia dari kecil. Kerja. Terus pegang tangan aku. Tapi tangannya itu aku lihat memang itu si Isa Al-Masih yang disalib. Ada pakunya. Pakunya bekas paku 2. Kakinya juga aku lihat di sininya kanan. Karena kan dia waktu disalib kan kanannya yang di atas. Blok gitu. Bolong kan. Terus aku bilang, sini bangun. Udah pas bangun dia kasih lihat vision. Aku dibully, aku dikatain idiot, dikatain bengkok, bla 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 bla, dikasih lihat vision. Tapi ada vision di mana aku nggak perlu lihat. Ada vision satu tapi kata dia nggak usah, future itu nggak boleh lo lihat. Lihat. Habis kejadian itu nenek kamu gimana? Nenek kamu tahu kamu dibully. Tahu kamu pas dibully dikatain apaan di TV lo cuma jadi ekstras, cuma ngomong cuma sekali 2 kali.
produsernya gimana itu, deket sama artis, sepatu nggak jauh, bisa mampunya belinya itu. Tapi gue tahu lo bisa pergi ke luar negeri dari hasil jeripaya lo. Apaan lo belum bisa dapat peran utama? Sampai detik ini memang belum dapat peran utama. Terus ada tuh bully-bully. Ternyata nenek aku itu pernah datang ke sekolah tapi nggak ngomong. Nggak ngomong. Nenek aku itu ngintip kayak orang kayak nggak sengaja. Tapi dia nangis. Gimana caranya kayak mungkin nenek aku itu punya rencana beda ya. Oke, lo akademiknya pinter, Ezra. Lo gak pinter. Gue juga tahu, gue sering merah. Nilai 5, 4 kalau matematika. Bahasa Inggris juga gak terlalu pinter. Paling mentok-mentok 6, 7 gitu kan. Tapi di bidang lain lo unggul. Yang orang gak bisa, tapi lo bisa gitu. Nenek aku kayak ngomong gitu di video Tuhan itu di sana dikasih lihat, lo harus kerja keras. Gimana caranya lo bisa berkarir, lo ada duit, maju, lo beli mulut orang. Sampai sekarang aku berprinsipan kayak gitu, sesuai vision. Akhirnya Tuhan, kalau bener gimana caranya Tuhan aku bisa balik lagi ke dirimu. Tuhan kan tahu aku udah melakukan hubungan free. Tuhan tahu aku pernah ngebunuh. Tuhan tahu aku pernah orang bikin dibilang santet-santet. Pernah sampai orang itu sampai detik ini jatuhnya ke medis. Padahal itu aku yang buat. Karena dia nggak berobat ujungnya jatuhnya kan ke medis. Kalau santet kan ada 2 macam kan. Aku bilang Tuhan kan tahu ada yang langsung mati, ada yang larinya ke medis. Kalau medis kan nyiksa diri kan. Karena aku lebih seneng nyiksa orang daripada aku yang disiksa gitu. Tuhan gimana caranya Tuhan aku bisa ikut kamu lagi Tuhan. Aku bilang gitu. Ya udah kamu berubah, kamu bertobat. Aku balikin. Tapi dengan satu syarat, lepasan. Ya udah, akhirnya aku dibalikin, bluk, kayak dijatuhin lagi sama Tuhan, bluk, baru sadar. Ternyata aku masih terus support. Udah tuh, langsung aku lari ke kamar nenek aku, sampai aku bilang, Ma, minta maaf ya, AA kalau punya salah. Oma tahu nggak AA ikut apa? Aku cerita tuh, gue cerita ke nenek gue. Ngomong, gue itu AA itu ikut sekte Dajjal. Ya aku nggak bilang satanik lah ya. Aku bilangnya Dajjal. Karena zaman dulu orang taunya Dajjal kan. Dia Dajjal. Terus dia bilang, ya Tuhan Yesus, sampai dia nangis. Perlindangan. Terus dia agak sadar, ya udah berdoa. Oma maafin, tapi jangan dilakukan lagi. Udah tuh, nenek aku sadar, aku kasih minum. Kalau tadi udah nggak mau kasih minum, udah biarinin aja, maaf gitu, nggak usah. Akhirnya dikasih minum, nenek aku agak kayak balik lagi kali ya, sadar. Ya Tuhan Yesus, thank you. Aku bilang gitu. Udah tuh nyebut tuh. Udah nyebut. Cuma itu mukanya si Maha Guru datang visionnya ke aku, bluk. Tapi secara astral, bluk gitu, kayak batin aja gitu. Ada apa Maha Guru datang gitu. Kayak pakai telepati. Kamu kenapa? Terus aku minta kasih kode tangan nenek aku. Langsung aku kasih kode. Ya berdoa. Tiap berdoa, plus mundur aku. Tiap pegang tangan nenek aku mundur, bluk, gitu. Kayak tahu mental nggak? Bluk, gitu. Terus pegang lagi tangan aku. Kata nenek aku bilang, pegang tangan Oma, pegang tangan aku cepet, pegang aku, dia kekep. Jadi tangan aku di dalam rangkulan dia, bluk.
dalam nama Tuhan Yesus, langsung bla 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 bla, langsung dia pergi. Terus akhirnya besok aku bilang sama si Oma, kayaknya Maha Guru besok datang. Oma langsung telepon, kan anak-anak Oma Muslim ya, akhirnya telepon ke saudaranya Oma yang Ambon, kan tinggalnya kan gak jauh dari rumah, telepon, Nyong datang ya Nyong rumah ya, ini nggak beres ini. Nah dia minta bantuan ke saudaranya yang di gereja itu memang pendeta. Terus udah tuh cerita malam itu, ya udah malam itu nginep karena aku udah ketar-ketir kan, kalau nenek aku nggak aku nih ya ambil, karena dia tetap harus ngebunuh aku, karena kalau nggak dibunuh ya udah bisa kayak gini, maksudnya nyebar gitu. Udah terus dia kan udah jor-joran duit juga kan, ngasih aku duit, dan dia terus udah tuh besoknya datang si Om ngomong, nanti aku harus ngomong apa? Aku kasih lihat foto. Sekarang fotonya nggak ada, soalnya udah ini kan, udah aku memori rusak kemarin, udah nggak mau inget dia juga kan. Udah tuh aku kasih lihat, Om ini orangnya ya, datang dia sama 3 orang kayak bodyguardnya dia, datang. Saya mau ngambil Ezra sekarang juga, pertemukan saya sekarang juga. Nadanya keras, pertemukan saya, tapi suaranya kayak apa, parau gitu, kayak gitu kan. Saya mau ketemu Ezra sekarang juga, kalau tidak ketemu saya nggak akan ke dalam. Tanpa diizin dia bisa ke dalam secara vision. Kira-kira nggak bisa, ditembal mental tuh kayak perang ilmu, pendeta sama si Maha Guru ini ilmunya sama-sama tinggi kan. Terus diguyur lah kayak minyak urapan atau apa. Akhirnya dia agak mundur, tapi dia kayak pakai vision. Akhirnya aku tarik nenek aku, Oma, tarik Oma ke lantai atas, kan rumah bertingkat kan. Oma ke atas, Maha Guru ada di depan. Terus ya udah berdoa. Bluk, langsung mukanya nempel. Dia ngomong. Terus mendadak bukan nenek aku lagi yang menghalau, tapi si Nabi Isa ini alias Tuhan Yesus Kristus ini nongol. Dia udah milik aku, peluk, pergi. Vision itu. Udah tuh pergi, ya udah minum, udah minum, Maha Gurunya kabur tuh kayak ngibrit, bukan ngibrit, ya udah pulang, kayak nggak, kayak udahlah pulang aja gitu, pulang. Diteror tuh tiap malam, badan aku kayak kemasukan setan. Ya kadang-kadang tangan aku bisa kayak kayang gitu, jalan, naik tangga bisa sambil kayang. Padahal rumah tangganya muter, tapi bisa badan aku kayak elastis, kayang sampai bunyi kan. Udah tuh aneh deh kelakuannya. Terus udah tuh mendadak ada teman biasa sekolah minggu kan, aku sempat sekolah minggu tuh. Terus ditawarin besok sekolah minggu ya. Terus aku ngomong ke Oma, kayaknya ini tanda deh pertobatan aku. Apakah aku harus datang ke gereja? Ya udah tuh aku datang. Tapi pas pas ngobrol itu kan di teras rumah, lagi ngobrol apakah pertobatan. Terus Ustadz ada datang nih, kucuk. Ada Ustadz ngomong gini, udah tobat aja, ntar kalau kurang, kalau nggak bisa masuk gereja, nih gue kasih air rukiah, kata dia gitu. Dikasih karena Ustadznya, aku kan rumah dekat Ustadz Ali Idrus. Di daerah Senen kan, rumah aku di Senen kan waktu itu. Udah tuh Ali Idrus masih ada tuh Ustadznya waktu itu. Udah dikasih air, udah selesai. Udah tuh tobat ya, minum, gak lama kayak kejang-kejang. Udah tuh minum. Akhirnya dipanggil sama si nenek Oma. Ya udah tuh Oma manggil tuh, Ustadz
lo kasih apa air itu? Rukiah, kayak nggak punya dosa, kayak bercanda gitu. Rukiah Oma, gitu. Biasa kan bercanda kan. Tuh cucu gue kejang tuh di rumah, akhirnya udah lari lah, Ustaz. Udah lari, dibacain ayat kursi, terus udah tuh dibacain Yasin, keluar, set, nenek aku ngelihat penampakan itu. Cuma nenek aku bisa ngelihat, Ustadznya rasain. Cuman nenek Ustadz Ali Idrusnya ngomong gini, ngerasain nggak? Tadi ada apa? Keluar dari tengkuk. Aku ditungkurpin, keluar dari tengkuk. Keluar nggak kalau nggak? Terus cuma nenek aku cerita, aku itu kelakuannya aneh selama kesurupan. Kayang lah, jalan lah, terus berantakin. Pas aku sadar itu memang berantakan. Terus ada jadi jarak 5 meter bisa lompat. Di ruang tamu itu kayak bangku ini jaraknya seberang, kayak kan panjang tuh. Jadi di sini ini meja, ini baru yang belakangnya bangku lagi kan. Dari sini ke seberang lompat. Dia baru ngelihat aku bisa terbang. Tapi ini bukan aku ya, maksudnya bukan aku yang ngerasain, tapi nenek aku yang ngelihat. Dan Ustadz itu ngomong, terbang kamu. Kan zaman dulu kan handphone nggak terlalu penting ya, handphone kamera kan nggak terlalu penting. Terbang kamu, katanya. Udah tetangga itu udah rame tuh di rumah. Baru kali ini diritualin keluar. Tapi cuma Ustadznya bilang, ngomongnya gini, astagfirullahaladzim, di badannya banyak banget isinya katanya gitu. Dia ngelakuin apa Oma? Diceritain. Akhirnya habis itu udah tuh agak tenang, diceritain semuanya. Ustadz ngasih air, selalu air, terus dibawain makanan. Jadi kayak makanan udah didoain. Makan. Dikasih makanan jajanan pasar zaman dulu. Mendadak makannya kayak orang kesetanan. Kata Ustadz, ini bukan dia. Ini yang di dalam tubuhnya. Jadi lahap. Kasih. Keluar ya, habis ini keluar. Satu. Ya udah habis itu mendadak udah tuh selesai. Siuman. Aku gak tahu apa-apa. Udah tuh. Satu RT pada datang. Nontonin. Ngelihat, kirain lagi latihan acting kata dia gitu. Warga situ taunya acting gitu. Latihan actingnya, ih gila lu. Bisa terbang lu sekarang gak? Itu latihan sanggarnya di mana, digituin kan. Orang gila ya, memang tetangga gue bilang gitu. Udah tuh. Udah selesai. Mendadak temen gereja datang. Ke gereja yuk. Yang aku cerita yang tadi tuh. Diajaklah ke gereja. Besoknya memang hari Minggu kan. Udahlah ke gereja. Udah datang ke gereja. Set, datang. Tapi gak bisa masuk. Masih gak bisa? Gak bisa masuk. 3 kali. Padahal udah nyebut Tuhan Yesus, gak bisa. Tahu. Udah tuh. Akhirnya teman aku yang aku bilang, panggil tuh petua yang di gereja. Akhirnya ya udah kita pulang. Pesan ojek. Udah kita kayak orang gila bonceng 3. Udah dibawa ke rumah, digeserin sama si ibu petuanya, geserin sama orang tuanya si temen aku itu, digeser-geserin bangku-bangkunya. Aku disuruh tidur di atas meja panjang. Kalau orang zaman dulu kan meja kan panjang ya kalau meja tamu. Tapi kan dia marmer kan. Udah tuh ditidurin. Dah. Yakin? Kamu ini ya salah jalan ya, ke satanik ya? Langsung aku plek, diem langsung. Iya, tolongin aku pingin ibadah lagi. Gimana caranya aku bisa masuk gitu. Aku bilang, ya udah, dibantuin. Udah tuh, diobatin. Tapi itu gak langsung keluar, Kak. Jedanya itu berbulan-bulan. Kalau gak salah 6 bulan atau 8 bulanan gitu. Aku lupa ingat tuh. Sekarang udah agak masih, tapi gak terlalu banyak gitu.
masih ada, tapi ini mau dikeluarin lagi. Tapi keluarnya orang gereja itu hitung 3, 2, 1, 3 gitu dihitungin sama dia. Pulang diobatin lagi tiap malam Jumat sama ustadz lagi. Nah diobatin tuh sampai 2 sama orang gereja sama si ustadz 2. Jadi agak lumayan. Sekarang waras. Tapi aku bilang ya Tuhan, aku kalau disuruh terus mendadak lagi pelepasan itu malam Jumat, kuntilanak yang suka sama aku nongol. Anjrit gue bilang. Aku ngomong ke nenek aku, Oma dia datang. Ya udah obrolin aja. Kalau kamu nggak suka sama dia, ya udah ngomong aja tolak. Ya udah malah diajak nikah. Sama si kuntilanaknya. Si kuntilanaknya, kamu itu energinya bagus kata dia. Tapi aku nggak bisa nikah sama kamu, kita beda alam. Mukanya itu jelek nih ya, jelek. Ininya matanya keluar darah. Rambutnya panjang, main centil gimana sih kalau centil cewek pelakor gimana sih centil. Tapi aku nggak kepingin gitu. Aku mau udahlah gitu, udahlah bertobat. Aku mau bertobat. Kamu udah beda dunianya, aku bilang gitu. Sampai sekarang masih datang gitu. Oh sampai sekarang? Masih. Jadi kayak aku kan masih di entertain, masih jalan nih, tapi aku nggak ngambil stripping. Kalau sekarang mainnya FTV. Jadi kadang-kadang ada bangku aku kosongin kalau dia pas datang, kosongin buat dia gitu. Tapi puji Tuhan ya, maksudnya sekte itu masih ada, tapi nggak kayak zaman dulu gitu. Tapi please buat teman-teman yang Nasrani di luar sana, jangan sampai kalian goyang. Terus jangan gara-gara ibadah itu karena duit aja sih gitu. Soalnya serem banget ngeluarin yang dituduh gitu. Aku ngerasain juga lemes. Terus nenek aku selama aku ikut ritual itu, nenek aku udah kayak gak punya tenaga yang biasanya semangat gitu. Kayak darahnya itu kesedot sama mereka, energinya. Jadi tapi kalau sekarang Bang Ezra udah benar-benar 100% udah keluar dari udah 100%. Walaupun mereka masih nyari ya yang penerus-penerusnya gitu. Tapi aku bilang ya udah enggak. Kalau untuk ngeliat masih bisa, tapi kalau untuk ngobatin udah nggak berani. Karena kan itu aku minta bantuannya ke Tuhan sekarang, nggak ke mereka lagi, serem soalnya. udah tobat juga ya Bang ya. Oke. Nah tadi kan udah ada pesan-pesan buat teman-teman Nasrani ya yang jangan sampai goyah, apalagi ibadah. Mau Nasrani, mau Islam, jangan sampai goyah gara-gara duit. Jangan kalian menjualkan iman kalian kepada hal-hal yang gak beres gitu. Ya, sesat lah ya. Sesat ya. Kita kan nggak tahu ya, semua agama memang ajarannya bagus, tapi kalau yang agama yang ini please jangan, soalnya neraka. Emang sesat, jelas sesat gitu ya, apalagi makan daging darah sampai tumbalan juga gitu. Bukan kambing ya. Bukan kambing, orang ya. Orang ya. Oke Bang Ezra, terima kasih banyak nih informasinya buat kita semua, di mana ada agama yang memang benar-benar sesat ya udah pasti langsung kita jauhin ya. Gimana pun penawaran dari teman kita yang mau ngasih duit atau gimana, semoga kita terjauh dari hal yang kayak gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Ezra. Nah, sebelum closing gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lotan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lotan Mistis secara gampang banget, mampir langsung di Instagram kita di lotan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata, gue Rizko dan Bang Ezra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.